Naga giok. Penjelasan dari Fang Yi. Nincu memperkenalkan Fang Yi pada kedua sahabatnya, dan saat Nincu menjabat tangan Fang Yi maka saat itu Nincu merasakan jika wanita yang ada di hadapannya ini merupakan salah satu wanita yang memiliki simbol dewa. Nincu terdiam sesaat, dan memikirkan cara bagaimana dia dapat mengajak wanita yang ada di hadapannya untuk masuk ke dalam kelompok pembasmi iblis yang didirikannya. Nincu, sepertinya ada sesuatu yang sedang kau pikirkan, tanya Fang Yi. Nincu sejenak mencerna perkataan dari Fang Yi, dan tak lama dia pun berkata dalam hati. Sepertinya belum saatnya aku membicarakan mengenai simbol dewa di tubuh Fang Yi, karena aku merasakan adanya kejanggalan dalam pertarungan aran kali ini, batinnya. Nincu kemudian menatap ke arah Fang Yi dan berkata, pemuda yang tengah bertarung itu merupakan sahabatku yang bernama Aran. Fang Yi, dapatkah kau menjelaskan kepadaku mengapa pertarungan ini bisa terjadi? Tanya Nincu. Ada baiknya kita menjauh dari tempat ini, karena saat ini keadaan di Kekaisaran telah mengalami banyak masalah yang terjadi akibat ambisi putra mahkota yang ingin menguasai istana, ucap Fang Yi. Nincu menganggukkan kepalanya, kemudian mengajak Anchen dan Zurui untuk pergi dari tempat itu. Di pinggiran hutan kota Kekaisaran, Fang Yi menceritakan semua yang telah terjadi di Kekaisaran kepada Nincu. Saat ini gejolak di dalam pemerintahan Kekaisaran Cahaya Naga semakin menjadi-jadi, setelah sang kaisar mengalami sakit yang tak diketahui penyebabnya sampai saat ini. Isu yang santer terdengar saat ini putra mahkota telah mengambil alih kekuasaan, dan para petinggi kekaisaran yang masih setia pada kaisar, perlahan-lahan mulai disisihkan dengan dalih pemberontakan yang berujung mereka semua dipenjarakan di sel bawah tanah yang dingin. Kultivator yang bertarung dengan Aran saat ini merupakan kultivator suruhan dari putra mahkota, untuk membuat pusat pemerintahan Serikat Dagang menjadi kacau dan tak dipercaya lagi oleh seluruh kota dan pengunjung dari luar kota. Putra mahkota sengaja melakukan hal itu untuk melenyapkan orang-orang penting di dalam Serikat Dagang, dengan menghancurkan orang-orang kuat di dalamnya, dan setelah itu dengan mudah putra mahkota akan menguasai Serikat Dagang. Ucap Fang Yi. Bagaimana dengan pangeran ketiga, mengapa dia tak bertindak setelah mengetahui apa yang telah dilakukan putra mahkota kepada Serikat Dagang? Tanya Nincu. Saat ini pangeran ketiga juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kaisar, mendapatkan sakit yang membuatnya seperti orang yang kehilangan ingatan dan sampai saat ini tak diketahui penyebab sakitnya itu, apalagi untuk menyembuhkannya, jawab Fang Yi. Nincu meremas tinjunya. Dia sangat yakin jika sakitnya Kaisar Zheng Hong dan pangeran ketiga, semua itu telah direncanakan agar putra mahkota dapat dengan bebas menguasai Kekaisaran Cahaya Naga. Fang Yi. Aku akan menemui pangeran ketiga, apakah kau dapat membantuku? Tanya Nincu. Saat ini pangeran ketiga tak ada di istana, setelah sakit yang membuatnya tak berdaya. Seorang wanita yang dikatakan merupakan kekasih sang pangeran, telah membawanya ke Gunung Wongku tempat keberadaan guru sang pangeran, jawab Fang Yi. Aku harus segera ke Gunung Wongku agar dapat menyembuhkan pangeran ketiga, karena hanya dia satu-satunya yang dapat membuat masalah di Kekaisaran Cahaya Naga kembali seperti sedia kala. Akan tetapi saat ini aku merasakan kekhawatiran yang besar terhadap Aran yang tengah bertarung, karena lawan tarungnya saat ini memiliki kekuatan di ranah tingkat dewa tak terbatas,
yang berada jauh di atas Aran yang baru memasuki ranah tingkat dewa, dan tentunya kultivator suruhan dari putra mahkota itu bukanlah tandingan bagi Aran, batin Nincu. Aku akan ke Gunung Wongku untuk bertemu dengan pangeran ketiga, tapi sebelumnya aku akan menyelamatkan Aran terlebih dahulu, ucap Nincu. Nincu, kau tak usah khawatir dengan keselamatan Aran, karena Putri Yuan Hua pasti tak akan tinggal diam melihat kekasihnya terluka. Saat ini yang perlu kau pikirkan lagi untuk pergi ke Gunung Wongku karena di sana terdapat kultivator kuat yang melindungi pangeran ketiga dari apapun yang mencoba mengisiknya, seperti orang-orang yang mengaku sebagai teman, kerabat dekat maupun saudara sang pangeran sendiri. Semua kultivator kuat suruhan putra mahkota yang mengaku-ngaku sebagai orang yang dekat dengan pangeran, sampai saat ini tak ada kabar beritanya setelah pergi ke Gunung Wongku, ucap Fang Yi. Fang Yi, jika benar Aran terlibat hubungan asmara dengan Putri Yuan Hua, maka aku sedikit merasa tenang untuk pergi ke Gunung Wongku. Kau tak usah khawatir, aku pasti akan selamat sampai tujuan, yaitu bertemu dengan pangeran. Aku ingin kau merahasiakan keberadaan kami bertiga di kota kekaisaran ini, termasuk kepada Putri Yuan Hua, ucap Nincu. Aku tak akan mengatakan keberadaan kalian bertiga kepada siapapun juga, dan aku sarankan jika kau ingin pergi ke Gunung Wongku, berangkatlah di siang hari karena di malam hari banyak terdapat binatang roh kuat yang berkeliaran di dalam Gunung Wongku saat malam tiba, jawab Fang Yi. Satu hal lagi, saat ini utusan dari putra mahkota kini telah pergi untuk menjemput Putri Zheng Yi yang berada di Istana Akademi Bulan Suci, dan aku yakin karena ambisi putra mahkota untuk menjadi kaisar akan membuat Putri Zheng Yi dalam bahaya. Semua bisa dilihat dari matinya Pangeran Zheng Nong secara tiba-tiba di istana yang tentunya kematiannya itu merupakan perbuatan dari putra mahkota, ucap Fang Yi. Terima kasih atas informasi yang telah kau berikan kepadaku. Aku akan menyelesaikan semua masalah ini termasuk utusan yang akan menjemput Putri Zheng Yi. Fang Yi, aku akan menemuimu kembali setelah kepulanganku dari Gunung Wongku, ucap Nincu dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Fang Yi. Setelah berpisah, Nincu dan kedua sahabatnya langsung menuju ke Gunung Wongku, dengan petunjuk keberadaan gunung tersebut dari Fang Yi setelah mereka berpisah. Di kaki gunung, Nincu menyuruh kedua sahabatnya untuk menuju ke Istana Akademi Bulan Suci, untuk mencegah Putri Zheng Yi agar tak kembali pulang ke Istana Cahaya Naga sebelum kemelut di Kekaisaran kembali normal seperti sedia kala. Ini adalah kristal es yang dahulu pernah diberikan Putri Zheng Yi padaku sebagai hadiah. Tunjukkan kristal es ini padanya maka sang putri akan tahu jika kalian berdua merupakan sahabat, yang memang disuruh olehku untuk mencegahnya datang ke Istana Cahaya Naga. Baik saudara Nincu, kami berdua akan ke Istana Bulan Suci sesuai perintahmu, jawab Zurui. Terima kasih dan berhati-hatilah kalian dalam perjalanan, ucap Nincu. Tak lama kemudian Virgion keluar dari dalam tubuh Nincu, dengan membungkukkan badan memberi hormat pada Nincu. Virgion, aku ingin kau membawa Zurui dan Ancen menuju ke Akademi Bulan Suci, bantu mereka berdua untuk melaksanakan tugas yang kuberikan, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, jawab Virgion. Tak lama kemudian, Virgion merubah dirinya menjadi burung raksasa berbadan singa. Melihat hal itu, Zurui dan Ancen segera naik ke punggung Virgion. Saudara Nincu, kami pergi dulu, ucap Ancen. Berhati-hatilah, jawab Nincu.
Tak lama kemudian Virgion mengepakkan sayapnya dan mengudara. Setelah itu Virgion melesat pergi meninggalkan tempat itu. Nincu terus memandangi kepergian kedua sahabatnya dari kejauhan, hingga hilang dari penglihatannya. Bersambung. Sudah cukup perdebatan. Menuju ke pusat serikat dagang. Episode berikutnya. Menghidupkan An Yue. Menghidupkan An Yue. Setelah kepergian kedua sahabatnya menuju ke istana Akademi Bulan Suci, Nincu kemudian memanggil Tensi yang berwujud rubah putih ekor 3, dan dengan manja Tensi menggesekkan kepalanya ke kaki Nincu. Melihat hal itu Nincu lalu meraih tubuh Tensi kemudian mengelus lembut kepalanya. Aku ingin kau menjaga area tempat ini dari segala gangguan binatang roh yang ada di dalam hutan ini, karena aku akan melakukan sesuatu di sini, ucap Nincu. Tuan muda tak usah khawatir karena tak akan ada satupun binatang roh yang mau mendekati area sekitar tempat ini, jika mereka mencium aroma keberadaanku di sini, jawab Tensi. Terima kasih Tensi. Kau memang sahabatku yang begitu sangat bisa diandalkan, ucap Nincu. Tak lama kemudian Tensi pun melompat dan segera pergi dari tempat keberadaan Nincu, untuk memasang batas kekuasaannya di dalam area sekitar tempat keberadaan Nincu. Melihat Tensi setelah melakukan tugas yang diberikannya, Nincu kemudian duduk bersila di tempat itu. Sudah saatnya aku membangkitkan An Yue, kasihan dia karena rohnya sudah berada lama di dalam kelopak teratai nirwana, batin Nincu. Nincu kemudian mengeluarkan raga An Yue, dan juga mengeluarkan teratai nirwana secara bersamaan. Dengan melakukan meditasi untuk melakukan kontak dengan teratai nirwana melalui kontrak darah yang ada padanya, pada akhirnya sebuah cahaya kecil dengan perlahan keluar dari dalam kelopak teratai nirwana dan langsung menuju ke raga kasar An Yue. Setelah itu teratai nirwana kembali masuk ke dalam tubuh Nincu. Nincu melihat tubuh An Yue kini mulai ada pergerakan di jari jemarinya, dan tak lama kemudian An Yue pun membuka matanya. An Yue menatap sekeliling tempat itu yang begitu sangat asing baginya, dan pada akhirnya tatapan An jatuh pada sosok pemuda tampan yang tak jauh dari keberadaannya. Nincu. Hanya itu kata yang keluar dari mulut An Yue kemudian dia pun bangkit berdiri. Nincu, di manakah kita berada saat ini, dan mengapa aku bisa berada di tempat ini? Tanya An Yue. Aku akan menjelaskannya nanti, paling tidak kau bersihkanlah dirimu dulu karena sudah berhari-hari kau tak mandi, di sana ada sungai kecil kau bisa membersihkan dirimu di sana, jawab Nincu. An Yue menuruti perkataan Nincu untuk membersihkan diri, karena dia merasa tubuhnya sudah terlalu lengket akibat keringat yang telah mengering di sana. Selepas kepergian An Yue untuk membersihkan diri, Nincu segera melesat masuk ke dalam hutan untuk mencari hewan buruan, karena dia tahu An Yue pasti sudah sangat lapar karena berhari-hari dia tak makan. Nincu membakar 3 ekor kelinci hutan yang didapatnya dari hasil perburuan, sementara Tensi berada di dekat Nincu untuk menghangatkan diri dari bara api pembakaran. An Yue telah selesai membersihkan diri, dengan memakai baju ganti yang dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanannya, dan juga sedikit merias diri dengan peralatan yang berada di sana, membuat An Yue terlihat sangat cantik. Nincu sangat takjub dengan elf cantik bermata putih yang kini melangkah ke arahnya, dan dia merasa jika kecantikan An Yue sebanding dengan kecantikan yang dimiliki Putri Anti. Nincu,
Aku ingin mengetahui cerita sebenarnya mengapa aku bisa berada bersamamu di dalam hutan ini, ucap An Yue kemudian duduk di dekat Nincu. Nincu lantas menceritakan semua yang telah terjadi, tanpa sedikit pun ditutup-tutupinya kepada An Yue. Mengapa guruku setega itu padaku? Dia memilih aku mati daripada aku pergi bersamamu menjadi bagian dari kelompok pembasmi iblis. Ucap An Yue. Sudahlah An Yue, kau tak usah memikirkan hal itu lagi, ada baiknya saat ini kau makan dulu karena sudah berhari-hari kau tak makan, ucap Nincu. Terima kasih, jawab An Yue. Dengan lahap An Yue memakan kelinci panggang yang telah disiapkan Nincu baginya, dan Nincu hanya bisa tersenyum melihat An Yue memakan kelinci panggang yang dibuatnya. Sementara itu nun jauh di sana, tepatnya di wilayah Kekaisaran Dataran Langit, tampak permaisuri tengah berjalan menuju ke kediaman Putri Anti. Di sebuah taman bunga di kediaman sang putri, terlihat Putri Anti sedang duduk dan menatap kosong ke depan, entah apa yang dipikirkannya saat ini yang membuat permaisuri begitu sangat khawatir padanya. Aku tak mungkin membiarkan putriku terus seperti ini dengan hari-harinya yang tak memiliki gairah hidup lagi. Aku yakin penyebab semua ini karena kepergian Nincu, dan hanya Nincu yang dapat membuat putriku dapat ceria seperti dulu lagi, batin permaisuri. Sang permaisuri berjalan menemui Putri Anti, dan sang putri sama sekali tak mengetahui kehadiran ibunya di dekatnya, sampai sebuah sapaan dari sang ibu mengejutkannya dari lamunan. Apa yang sedang kau lamunkan putriku? Setiap hari ibu selalu melihatmu melamun, tanya sang permaisuri. Tak ada apa-apa ibu, aku hanya senang melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran, jawab Putri Anti dengan senyuman di wajahnya. Apakah karena Nincu kau seperti ini? Putriku, aku tahu kau masih mencintai Nincu, dan ibu merasa sangat bersalah sehingga membuat penderitaan bagi dirimu. Sedari itu ibu ingin kau pergi untuk mendapatkan cintamu kembali karena ibu telah merestuimu, ucap sang permaisuri. Ibu, tak ada lagi yang bisa kupertahankan, Nincu telah pergi dan tak ingin aku datang di dalam kehidupannya lagi, jawab Putri Anti. Putriku, kau tak usah berputus asa seperti itu, aku sangat yakin jika Nincu masih mencintaimu. Untuk itu pergilah kau mencarinya dan perjuangkanlah cintamu yang telah pergi, ucap permaisuri sambil mengusap lembut kepala Putri Anti. Tapi ibu, tak ada kata menyerah sebelum berjuang, jika memang Nincu menolak kehadiranmu saat bertemu dengannya nanti, maka kembalilah ke Istana Orji. Putriku, di dalam cincin ini terdapat 10 prajurit elf kuno yang memiliki ranah dewa tak terbatas. Jika kau mengalami kesulitan di dalam perjalananmu, maka alirilah energi murni ke dalamnya, maka ke-10 prajurit elf kuno akan membantumu. Pakailah anting bermata rubi ini setelah kau keluar dari dataran langit, agar kau dapat berubah menjadi seorang manusia, ucap permaisuri. Terima kasih ibu atas dukunganmu, ucap Putri Anti kemudian memeluk sang ibu. Pagi hari setelah berpamitan dengan anggota keluarga kekaisaran, Putri Anti akhirnya pergi meninggalkan Istana Orji. Kali ini tujuannya adalah Kekaisaran Phoenix karena dia yakin jika Nincu berada di sana. Dengan berbekal peta dari sang ibu, Putri Anti terus melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix. Di Istana Orji, permaisuri memasuki tempat khusus yang hanya dirinya sendiri yang bisa memasuki tempat tersebut. Dengan melakukan ritual di sebuah altar,
maka muncullah sesosok bayangan hitam yang merupakan kultivator kuat dari Sekte Bayangan, yang telah dibangkitkannya lewat perantara darah dan jiwanya. Sekte Bayangan sendiri merupakan sekte kuno terkuat di zamannya, dan satu-satunya keturunan generasi yang masih hidup dari ketua Sekte Bayangan adalah Sang Permaisuri Istana Orji. Sang Bayangan. Aku ingin kau menjaga putriku yang merupakan keturunan terakhir dari sekte, jaga dia dengan seluruh kekuatan yang ada padamu hingga akhir hidupnya, ucap Permaisuri. Semua titah dari ketua sekte akan aku laksanakan, jawab sosok bayangan itu kemudian menghilang dari hadapan Sang Permaisuri. Setelah kepergian Sang Bayangan, Permaisuri berjalan ke arah kursi dan duduk di sana. Putriku, hanya ini yang dapat ibu lakukan untuk menebus segala kesalahan yang telah kulakukan padamu. Semoga nanti kau dapat berbahagia bersama orang yang kau cintai, ucap Permaisuri. Setelah berkata seperti itu, tubuh Sang Permaisuri pun memudar, dan tak lama kemudian tubuhnya pun menghilang untuk selamanya. Bersambung episode sebelumnya. Penjelasan dari Fang Yi. Episode berikutnya. Perasaan An Yue. Perasaan An Yue. Malam hari di Istana Orji, Kaisar terdahulu Istana Orji begitu sangat gelisah, karena sampai malam hari Permaisuri belum juga menunjukkan batang hidungnya, sehingga Kaisar terdahulu mencoba untuk mencarinya. Entah mengapa Kaisar terdahulu merasa jika Sang Permaisuri berada di ruang khusus pribadinya, hingga membuat Sang Kaisar langsung menuju ke ruang pribadi Sang Permaisuri. Kaisar terdahulu begitu sangat terkejut melihat altar di dalam ruangan, seperti telah dipakai dalam melakukan ritual pemanggilan Sang Bayangan, sehingga membuat kepanikan di hati Kaisar terdahulu. Jangan-jangan Permaisuri telah mengorbankan nyawanya sendiri untuk membangkitkan Sang Bayangan, demi untuk menjaga anti yang telah pergi pagi tadi, batin Kaisar terdahulu. Kaisar terdahulu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, dan pada akhirnya pandangan matanya jatuh pada sebuah batu kristal yang berada di atas kursi. Dengan tubuh bergetar Kaisar terdahulu melangkah ke arah kursi dan meraih batu kristal yang berada di sana. Mengapa kau melakukan pengorbanan untuk membangkitkan Sang Bayangan? Aku tahu kau menyayangi putri kita tapi tidak dengan mengorbankan dirimu sendiri untuk membangkitkan Sang Bayangan dalam menjaganya, batin Kaisar terdahulu sambil mendekap erat batu kristal yang saat ini ada di pelukannya. Setelah kepergian Sang Permaisuri untuk selamanya, Kaisar terdahulu pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pertapaan sampai tak terbatas waktu, demi menenangkan diri dan meningkatkan kekuatannya menjadi abadi. Sementara itu di pegunungan Wongku, Ninchu yang didesak oleh An Yue untuk mengatakan tujuannya berada di Gunung Wongku, pada akhirnya mengatakan pada An Yue apa sebenarnya yang menjadi tujuannya berada di Gunung Wongku. Mendengar penjelasan dari Ninchu, An Yue pun merasa iba dengan keadaan pangeran ketiga saat ini, dan dia pun memutuskan untuk menemui pangeran ketiga bersama dengan Ninchu. Tensi telah merubah dirinya menjadi rubah raksasa ekor 3, untuk membawa mereka berdua menuju ke puncak Gunung Wongku, tempat di mana pangeran ketiga berada. An Yue pakailah cincin pemberian dari pangeran istana sihir, agar kau tak menjadi pusat perhatian kelak jika bertemu dengan manusia karena tubuh elfmu itu, ucap Ninchu. Terima kasih. Jawab An Yue kemudian memakai cincin pemberian dari Ninchu Hu, maka tampaklah di hadapan Ninchu seorang gadis muda nan cantik jelita dengan wujud seorang manusia.
Tak lama kemudian Ninchu kembali berkata, "Naiklah ke atas punggung Tensi agar kita segera dapat bertemu pangeran ketiga di atas puncak pegunungan ini," ucap Ninchu. An Yue menganggukkan kepalanya, kemudian dia pun melompat naik ke atas punggung Tensi. Melihat An Yue telah berada di atas punggung Tensi, Ninchu pun segera melompat naik ke atas punggung Tensi dan duduk persis di belakang An Yue. Tercium aroma wangi semerbak dari tubuh An Yue yang membuat sensasi tersendiri di pikiran Ninchu, dan Ninchu begitu sangat menikmati kebersamaannya dengan wanita muda yang duduk di hadapannya. An Yue yang baru pertama kali sedekat ini dengan seorang pemuda, sepanjang perjalanan hanya diam karena dia merasa begitu sangat grogi berada di dekat Ninchu, yang diam-diam telah membuat An Yue jatuh hati. Tensi yang mengetahui jika adanya kecanggungan di antara Ninchu dan An Yue, dengan segera dia pun melakukan inisiatif dengan berlari sangat cepat, dan pada saat yang tepat Tensi seketika itu menghentikan larinya secara mendadak, sehingga membuat Ninchu terdorong ke depan dan memeluk An Yue dari belakang. An Yue yang begitu sangat terkejut karena Tensi yang menghentikan larinya dengan sangat tiba-tiba, bertambah terkejut lagi saat merasakan adanya pelukan Ninchu dari belakangnya, yang membuat An Yue hanya bisa diam merasakan pelukan hangat Ninchu. "Maafkan aku An Yue, bukan maksudku melakukan hal ini kepadamu," ucap Ninchu. Iya Ninchu," jawab An Yue gelagapan. An Yue memejamkan matanya, dia tak menyangka jika dirinya akan terlihat begitu bodoh di mata Ninchu. Mengapa aku begitu sangat grogi?" Hingga untuk menjawab perkataan Ninchu harus dengan terbata-bata, batin An Yue dengan wajah yang memerah. Ninchu tahu jika wanita yang ada di hadapannya begitu sangat grogi dengan apa yang dilakukannya, buru-buru Ninchu pun berkata untuk mencairkan suasana. "Malam semakin larut, lebih baik kita mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu, agar esok hari kita dapat melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Wongku," ucap Ninchu. An Yue yang berusaha untuk meyakinkan dirinya akhirnya bisa menguasai keadaan dan menjawab perkataan Ninchu. "Aku rasa kita memang harus beristirahat terlebih dahulu, karena perjalanan ini begitu sangat melelahkan," jawab An Yue. An Yue sengaja melakukan hal itu agar dia dapat berduaan dengan Ninchu, karena dekat dengan Ninchu telah memberikan kenyamanan baginya. Setelah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan esok hari, Ninchu segera turun dari punggung Tensi, kemudian mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun. Benar saja setelah berada di dekat api unggun An Yue begitu merasa jika dirinya benar-benar jatuh hati kepada pemuda yang duduk di dekatnya. Akan tetapi An Yue harus menyimpan perasaan itu rapat-rapat karena rasa malu yang telah membuatnya untuk tak mengungkapkan perasaannya itu kepada Ninchu. "Biar waktu yang akan berbicara tentang perasaanku ini kepadanya, karena tak mungkin bagiku yang seorang wanita harus mengungkapkan perasaanku terlebih dahulu," batin An Yue. Karena kelelahan, An Yue yang berada di dekat Ninchu akhirnya tertidur lelap dengan menyandarkan kepalanya di bahu Ninchu. Ninchu yang juga kelelahan pada akhirnya ikut tertidur, hingga pagi pun tiba. An Yue yang terbangun lebih dahulu begitu sangat terkejut mengetahui jika dia telah tertidur di bahu Ninchu. Dengan cepat dia pun langsung berdiri dan berlari pergi meninggalkan tempat itu. Ninchu yang terbangun seketika itu mencari keberadaan An Yue yang tak dapat dilihatnya di tempat itu, dan dia pun langsung bertanya kepada Tensi yang beristirahat di bawah pohon besar. "Di mana An Yue?"
Tanya Ninchu. Bukannya menjawab pertanyaan Ninchu, Tensi malah tertawa renyah. Mengapa kau tertawa? Tanya Ninchu kembali. Tuan muda. An Yue merupakan wanita yang baik, dia juga cantik dan menawan, dan menurut pendapatku kecantikan An Yue mampu menyanyi Putri Anti. Maksudmu? Potong Ninchu. Tuan muda harusnya peka dengan perasaan hati seorang wanita. An Yue mencintai tuan muda dan seharusnya tuan muda tak menyia-nyiakan perasaannya itu dengan menjalin hubungan kasih dengannya, jawab Tensi. Tuan muda. Aku hanya memberi saran dan jika tuan muda ingin mengetahui keberadaannya sekarang, dia tadi menuju ke arah sana, ucap Tensi. Mendengar perkataan Tensi, Ninchu segera pergi mencari An Yue. Dan di sebuah sungai kecil Ninchu begitu sangat terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Di sungai itu An Yue tanpa busana tengah membersihkan diri. Pekikan keras terdengar dari mulut An Yue mengetahui jika Ninchu tengah berada di tempat itu, dan melihatnya tanpa busana. Dengan cepat An Yue berteriak kembali. Apa yang kau lakukan di sini Ninchu? Ninchu buru-buru membalikkan tubuhnya, dan berkata. Maafkan aku An Yue, aku tak tahu jika kau berada di sini, jawab Ninchu dengan menahan rasa malu di hatinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Menghidupkan An Yue. Episode berikutnya. Pedang Bayangan Hitam. Pendekar Naga Giok. Pedang Bayangan Hitam. An Yue datang ke arah Ninchu dengan wajah yang cemberut menahan amarah, dan dia pun langsung melabrak Ninchu. Apakah kau sengaja ingin mengintipku mandi? Tanya An Yue. Tidak. Aku tak sengaja melihatmu di sana, ucap Ninchu dengan mengangkat kedua tangannya. Mendengar perkataan Ninchu, An Yue segera pergi meninggalkannya dengan masih menahan rasa kesal di dadanya. Awas kau Tensi. Kau sengaja menunjukkan arah ke tempat ini, agar aku melihat An Yue mandi hingga membuat An Yue marah padaku. Batin Ninchu kemudian menyusul An Yue pergi. Pada akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Wongku, dan di dalam perjalanan itu Ninchu meminta maaf akan kesalahannya, dan An Yue pun memaafkannya. Ninchu menyuruh Tensi untuk berhenti, karena Ninchu merasa jika jalan yang mereka lalui selalu berputar-putar arah hingga kembali ke tempat semula. Pohon itu telah kita lalui dan saat ini pohon itu kembali terlihat, berarti kita telah berputar-putar arah hingga kembali ke tempat semula, ucap Ninchu. Sepertinya memang seperti itu. Sedari tadi aku juga memiliki firasat jika tempat yang kita lalui telah terselubung ilusi, hingga kita selalu berputar-putar dan kembali ke tempat ini, ucap An Yue. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya An Yue. Tak ada jalan lain jika kita ingin melanjutkan perjalanan selain menghancurkan ilusi ini, jawab Ninchu. Ninchu kemudian meloncat dari punggung Tensi, kemudian dia pun mengeluarkan sebuah gulungan yang merupakan teknik penghancur ilusi. Dengan menggunakan teknik di dalam gulungan itu, Ninchu berhasil menghancurkan ilusi yang selama ini mengurungnya. Setelah ilusi yang mengurungnya hancur, tiba-tiba saja Ninchu dikejutkan dengan serangan sebuah bayangan pedang hitam yang melesat cepat ke arahnya. Dengan bersalto di udara, Ninchu dapat menghindari serangan pedang itu, akan tetapi kembali serangan susulan berupa bayangan pedang hitam kembali memburunya. Melihat Ninchu diserang dengan sembunyi-sembunyi,
membuat An Yue langsung melompat dari atas punggung Tensi kemudian menebaskan pedangnya ke arah bayangan pedang yang mengarah kepada Nincu. Selarik sinar berbentuk bulan sabit, seketika itu menyongsong pedang bayangan hitam yang terus menuju ke arah Nincu. Di luar dugaan An Yue, serangan pedangnya hanya dapat mengenai ruang yang kosong, sehingga pedang bayangan hitam kembali menuju ke arah Nincu. Bagaimana bisa pedang bayangan hitam itu tak dapat tersentuh oleh tebasan pedangku? Ini baru pertama kali ku alami kejadian seperti ini, batin An Yue. Sementara itu Nincu yang melihat bayangan pedang hitam menuju ke arahnya, dengan cepat menggunakan tinju naga giok yang dimilikinya, untuk menyambut serangan yang datang kepadanya itu. Naga hitam yang keluar dari tangan kanan Nincu hanya menghantam ruang yang kosong, tanpa sedikit pun mampu untuk menghentikan pedang hitam yang mengarah padanya. Melihat serangannya gagal untuk menahan bayangan pedang hitam, Nincu lantas menjatuhkan tubuhnya ke tanah hingga bergulingan sesaat di sana untuk menghindari serangan bayangan pedang hitam. Alhasil bayangan pedang hitam itu pun langsung menghantam tanah di dekat Nincu, hingga menimbulkan ledakan yang menyebabkan lubang dalam selebar 1 meter tercipta di sana. Nincu memutar tubuhnya ke atas dan mendarat dengan kedua kakinya menginjak tanah dengan tanpa suara. Maafkan kami jika telah mengusik senior. Kami datang ke tempat ini hanya untuk memastikan keadaan Pangeran Zhengwu yang berada di puncak Gunung Wongku ini, ucap Nincu sambil menggenggam tinju memberi hormat. An Yue yang melihat hal itu menjadi sangat heran kepada Nincu, karena di tempat itu tak ada satu orang pun yang terlihat di sana. Apa yang dilakukan Nincu? Mengapa dia memberi hormat pada sesuatu yang tak terlihat? Batin An Yue. Rasa heran An Yue tiba-tiba berubah saat melihat seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul di hadapan Nincu. Kembalilah pulang karena aku takkan membiarkan kalian untuk bisa sampai ke puncak Gunung Wongku, biarkan Pangeran Zhengwu kami yang urus, ucap wanita parubaya itu. Tetua, aku merupakan saudara angkat Pangeran Zhengwu, dan mohon maaf tetua. Tak menghilangkan rasa hormatku pada tetua, aku ingin tetap bertemu dengan Pangeran Zhengwu dan jika tetua mencoba untuk menahanku maka aku akan melawan, jawab Nincu. Jika kau memaksa untuk terus melanjutkan perjalananmu ke puncak Gunung Wongku, maka jangan salahkan aku jika kau hanya tinggal nama, ucap wanita parubaya itu. Nincu hanya tersenyum mendengar perkataan sang wanita parubaya. Dia pun lalu mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam tubuhnya. Melihat pemuda yang berada di hadapannya telah siap bertarung dengannya, maka wanita parubaya itu langsung mengibaskan tangannya ke depan, sehingga 3 buah bayangan pedang hitam melesat cepat menuju ke arah Nincu. Nincu tak tinggal diam. Dia pun lantas memejamkan matanya dan menyalurkan aura teratai Nirwan ke dalam pedang penguasa malam, hingga pedang penguasa malam yang berada di dalam genggaman tangannya mengeluarkan cahaya emas menyilaukan. Dengan sekali sabetan pedang penguasa malam, pedang bayangan hitam yang menuju ke arah Nincu, seketika itu terpental menabrak pepohonan besar yang berada di sekitar tempat pertarungan, hingga membuat pohon besar itu tumbang ke tanah. Wanita parubaya begitu sangat terkejut melihat hal itu, dia tak menyangka jika ada seorang kultivator muda yang mampu menghempaskan pedang bayangan yang dilepaskannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Perasaan An Yue. Episode berikutnya. Mencari cara. Mencari cara. Kau sangat hebat anak muda karena bisa menahan seranganku.
Tapi itu baru permulaannya saja, karena aku belum mengeluarkan semua kemampuan yang kumiliki. Aku tak menyangka, setelah lama aku tak mengikuti perkembangan di dunia persilatan, sekarang ini para kultivator muda telah mempunyai kemampuan kuat sepertimu, yang telah menembus ranah dewa tak terbatas di usia muda. Aku semakin bersemangat untuk bertarung denganmu anak muda. Ucap wanita paruh baya itu. Terima kasih atas pujianmu tetua. Aku akan sangat senang sekali dapat mengasah kemampuanku dengan bertarung melawan salah seorang kultivator kuat di Kekaisaran Cahaya Naga, jawab Nincu. Mendengar perkataan Nincu, wanita parubaya yang berjuluk walet hitam dengan nama Qinling, dengan segera menyerang ke arah Nincu, hingga pertarungan pun kembali terjadi. An Yue yang ingin masuk ke dalam arena pertarungan, seketika itu menghentikan keinginannya itu, saat mendengar suara seorang wanita menggema di belakangnya. Jika kau ikut di dalam pertarungan itu, kau hanya akan membuat beban bagi tuan mudaku. Wanita yang bertarung dengannya merupakan seorang kultivator kuat yang memiliki kemampuan mumpuni. Jadi kuharap kau tak bertindak bodoh dengan ikut bertarung membantu tuan mudaku, ucap Tensi. An Yue seakan tak percaya mengetahui jika rubah ekor tiga yang bersamanya, dapat berbicara layaknya seorang manusia, sehingga An Yue perlahan-lahan mundur ke belakang karena merasa takut akan hal itu. Kau tak usah takut padaku, karena aku tak akan mungkin melakukan hal buruk padamu. Kau merupakan sahabat tuan mudaku, berarti kau pun adalah sahabatku, ucap Tensi kembali. Maafkan aku Tensi, aku sebelumnya tak pernah mengetahui jika binatang roh dapat berbicara sepertimu, sehingga membuatku merasa aneh dan takut. Baiklah, aku akan mengikuti perkataanmu dengan tak ikut dalam pertarungan itu, jawab An Yue. Itu lebih baik daripada kau nantinya akan terluka, lebih baik kita mengawasi pertarungan itu dari sini, ucap Tensi kemudian merubah dirinya menjadi seorang wanita muda. Makin kesini An Yue semakin merasa jika Tensi merupakan binatang roh yang baginya sangat luar biasa, selain dapat berbicara layaknya manusia, kini dia dapat merubah dirinya menjadi seorang manusia. Setelah Tensi mengulurkan tangan untuk bersahabat dengannya, membuat An Yue menyambut uluran tangan Tensi dengan hangat, dan setelah berbincang-bincang sesaat mereka berdua akhirnya fokus dalam memantau pertarungan yang terjadi. Di dalam pertarungan itu, Nincu merasakan jika wanita parubaya yang menjadi lawan tarungnya, memiliki kemampuan layaknya asap yang susah untuk diserang secara langsung, sehingga membuat Nincu sangat kesulitan untuk melakukan serangan jarak dekat maupun jarak jauh kepadanya. Wanita parubaya ini pasti mempunyai kelemahan, tak mungkinlah dia mempunyai kemampuan layaknya asap yang dapat menyerangku dengan mudah, tanpa aku bisa memberikan serangan yang mampu untuk melukainya tanpa ada kelemahan. Aku harus segera mencari kelemahan itu untuk dapat mengalahkannya, batin Nincu. Tiba-tiba Nincu dikejutkan dengan sebuah teriakan menggelegar dari mulut lawan tarungnya. Bayangan pedang 1000 halilintar, teriak sang wanita. Maka terlihat petir menyambar-nyambar di langit, seiring terbentuknya bayangan pedang hitam yang membuat suasana menjadi sangat mencekam di tempat itu. Anak muda, aku ingin melihat seberapa petangguh dirimu untuk menghadapi seranganku kali ini, ucap Qinling. Mendengar perkataan Qinling, Nincu pun menjawabnya. Aku bukanlah orang lemah seperti yang ada di dalam pikiranmu, walaupun kau memiliki teknik yang sangat kuat, aku pasti akan dapat menghancurkannya dengan mudah.
karena seranganmu ini terlihat seperti mainan anak-anak bagiku, jawab Nincu mencoba memprovokasi lawan tarungnya. Teknik tanah dan bebatuan hukum ilahi, ucap Nincu. Tiba-tiba saja tanah dan bebatuan yang berada di sekitar Nincu berterbangan ke udara dan membentuk sebuah perisai pertahanan bagi Nincu, yang menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga yang terlihat hanya susunan batu dan tanah berbentuk bola raksasa, sehingga tubuh Nincu kini tak terlihat lagi. Melihat perisai yang dibuat Nincu membuat wanita parubaya itu hanya tersenyum, karena baginya perisai yang dibuat anak muda itu tak akan mampu untuk menahan serangannya, sehingga dia pun langsung menapakkan tangannya ke tanah maka ribuan pedang bayangan hitam langsung menuju ke arah perisai yang dibentuk oleh Nincu. Kau terjebak dalam perangkapku, ternyata ini kelemahanmu, batin Nincu. Di saat wanita parubaya itu fokus dalam menggempur bola raksasa yang terbuat dari tanah dan bebatuan, tiba-tiba saja tubuhnya terhampas dan menghantam tanah dengan kuat, akibat sebuah serangan yang tak diduga-duga oleh Qinling. Qinling terluka parah akibat serangan jarak dekat yang dilakukan oleh Nincu dari belakang, hingga dia pun tak mampu lagi melanjutkan pertarungan itu karena luka dalam yang dideritanya. Mengapa? Mengapa bisa seperti ini? Teriak Qinling yang tak menduga jika Nincu mampu membuatnya terluka parah. Kau hanya fokus dengan seranganmu, itulah kelemahan dari dirimu, tanpa membuat pertahanan kuat sehingga aku dapat melumpuhkanmu. Tetua, kau sangat tangguh jika kau menggunakan teknik bayangan sehingga aku tak mampu untuk melakukan serangan sedikit pun padamu. Teknik perisai yang kugunakan tadi hanyalah pengalihan agar tetua merasa jika aku masih berada di dalam perisai tanah dan bebatuan itu, sehingga aku dengan mudah dapat pergi dari dalam perisai itu dengan menggunakan salah satu teknik bayangan yang memiliki. Karena tetua sangat fokus untuk menghancurkan perisai yang melindungi keberadaanku, maka kehadiranku di belakang tetua sama sekali tak tua sadari, dan aku dapat dengan mudah untuk menyerang tetua, jawab Nincu. Ha. Bertahun-tahun aku menjadi kultivator kuat yang sulit dicari tandingannya di Kekaisaran Cahaya Naga, hingga aku harus mengasingkan diri dari dunia persilatan karena tak ada lagi lawan kuat yang mampu untuk mengalahkanku, dan kini aku harus menerima kekalahan oleh seorang anak muda sepertimu, dengan cara licik seperti ini. Aku ingin kau sekarang membunuhku, jika tidak, di suatu hari nanti saat aku telah sembuh dari luka yang kau berikan ini, aku pasti akan datang untuk mencarimu dan saat itu aku tak akan berbelas kasih terhadapmu, ucap Qinling. An Yue dan Tensi datang ke tempat itu. An Yue yang begitu sangat kesal melihat keangkuhan wanita parubaya yang tergeletak di tanah akhirnya angkat bicara. Nincu, kau jangan berbelas kasih kepadanya dengan membiarkannya hidup. Di masa depan wanita ini akan menjadi momok bagimu, untuk itu kau harus melenyapkannya atau aku sendiri yang akan membunuhnya untukmu, ucap An Yue kemudian mengeluarkan pedangnya. Tahan An Yue. Tetua ini hanya menjalankan tugasnya untuk menghalau orang-orang yang akan datang membunuh pangeran, bukan berarti dia mempunyai masalah denganku. Lebih baik kita tinggalkan saja dia di sini untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Wongku, jawab Nincu. Tuan muda, dia telah memberikan ancaman bagimu dan di masa depan dia pasti akan mewujudkannya. Lebih baik aku hancurkan dantian di tubuhnya agar dia bisa menyadari kebodohannya karena telah berani menyinggungmu. Timpal Tensi kemudian menyerang ke arah wanita parubaya yang tergeletak di tanah.
Qinling hanya pasrah saat melihat serangan telapak tangan Tensi yang mengandung energi kuat menuju ke arahnya, akan tetapi sebuah gelombang kejut dapat menghempaskan serangan telapak tangan itu, hingga serangan dari Tensi menghantam sisi Qinling yang membuat bekas telapak tangan yang dalam di tanah. Bersambung. Episode sebelumnya, Pedang Bayangan Hitam. Episode berikutnya, memperkenalkan diri.